100 tahun yang lalu, di sebuah perjalanan yang membawa seorang guru yang terkenal karena kebijaksanaannya dan beberapa dari muridnya. Perjalanan mereka berhenti di sebuah desa yang penuh dengan cerita dan kehidupan yang berwarna. Sang guru merasa terpanggil untuk tinggal di desa tersebut selama beberapa hari. Kabar kehadiran guru tersebut dengan cepat menyebar di seluruh desa, dan para warga mulai berdatangan untuk melihat guru itu secara langsung. Guru itu yang dikenal dengan bijaknya tersenyum menyambut kedatangan para warga. Seorang pemuda bernama Daru mendekat dan dengan penuh keyakinan mengatakan, "Sang guru, saya memiliki masalah dan tidak tahu harus berbuat apa. Bisakah Anda membantu saya?" Guru itu dengan penuh kelembutan berkata, "Ceritakanlah masalahmu anakku. Saya akan mencoba membantumu sebaik mungkin." Daru pun menceritakan tentang kesulitan yang sedang ia hadapi. Guru itu mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir anakku, setiap masalah pasti memiliki solusi. Bersama-sama kita akan mencari solusinya." Beberapa penduduk desa lainnya juga mengungkapkan masalah mereka kepada guru itu, dan sang guru dengan bijaksana memberikan nasihat dan bimbingan yang berharga. Desa tersebut menjadi penuh dengan kehangatan dan kebijaksanaan sang guru. Suatu hari, seorang pemuda datang kepada guru dengan raut wajah penuh keputusasaan dan rasa frustasi. "Hai kakek tua, kenapa Tuhan memberikan tubuh yang tidak berguna ini? Kenapa Tuhan tidak memberiku uang? Apa yang bisa kulakukan dengan tubuh tidak berguna ini? Kenapa Tuhan kejam padaku? Aku hanya butuh uang, tidak butuh apa-apa lagi. Aku hanya membutuhkan uang, bukan nasihatmu kakek tua. Pergi saja kau dari desa ini jika tidak bisa memberiku uang," ucap pemuda yang sedang frustasi itu. Sang guru yang mendengarkan cerita pemuda itu hanya tersenyum dan berkata kepadanya, "Tidak ada yang tidak berguna anakku. Kamu bisa melakukan apapun dengan tubuhmu itu. Kamu bisa bekerja untuk menghasilkan uang dengan tubuh sehatmu itu. Tuhan sudah menciptakanmu dan kita semua dengan sangat sempurna." "Berhentilah kakek tua, aku tidak butuh dengan ceramahmu. Kamu hanya pandai bicara saja. Saya kesini agar saya bisa menyelesaikan masalah keuanganku. Jika kau tidak bisa, sudah pergi saja kau dari desa ini kakek tua," ucap pemuda itu dengan penuh kekesalan. Sang guru menyadari bahwa pemuda ini tidak akan mengerti dengan cara ini. "Hai anakku, aku tidak punya uang dan aku juga tidak butuh uang. Tetapi aku memiliki kenalan seorang raja yang bisa memberimu banyak uang. Tetapi sebagai imbalannya, kamu harus memberikan sesuatu kepada raja itu," ucap sang guru. Pemuda itu menjawab, "Apa yang bisa aku berikan? Aku tidak memiliki apa-apa untuk kuberikan kepada sang raja." Lalu guru itu berkata kepada pemuda itu, "Raja memiliki seorang anak lelaki yang sudah buta sejak ia lahir. Raja berkata, jika mereka bisa mendapatkan mata dari seseorang yang masih hidup, maka mereka bisa menyembuhkan mata anak lelakinya." Sang guru meneruskan perkataannya, "Nak, jika kamu memberikan kedua matamu kepada sang raja,
maka sang raja bisa memberikanmu kekayaan yang tidak terbatas. Raja akan membangunkan rumah untukmu bak istana, dan raja juga akan memberikanmu emas senilai dengan berat badanmu ini. Pemuda yang mendengarkan perkataan kakek semakin emosi. Wahai kakek tua, apa yang kamu katakan? Maksudmu aku harus memberikan kedua mataku ini? Kenapa harus aku yang memberikan kedua mataku kepada raja itu? Tidak, tidak, aku tidak akan pernah memberikan kedua mataku kepada siapapun. Bahkan jika harus ditukar dengan sebuah istana, aku tidak akan pernah memberikan mataku ini. Nah, tapi kamu akan mendapatkan banyak uang dan kekayaan sebagai imbalannya. Bukankah kamu tadi mengatakan butuh uang? Ucap sang guru. Lalu pemuda itu menjawab, memang saya butuh uang, tetapi tidak dengan menukar kedua mataku. Jika aku tidak memiliki mata, lalu apa yang akan aku lakukan dengan uang-uang itu? Sang guru membalas perkataan pemuda itu. Jika kamu tidak bisa memberi kedua matamu, setidaknya kamu bisa memberikan satu matamu. Dengan begitu, raja pasti bisa memberikan emas senilai dengan berat badanmu. Pemuda itu pun menjawab kembali dengan penuh kesal. Hai kakek tua, sepertinya kamu sudah tidak waras. Aku tidak akan memberikan satu mata pun meskipun ditukar dengan sebongkah emas. Mataku ini sangat berharga dan tidak ternilai. Sang guru pun kembali berkata kepada pemuda itu dengan pilihan yang lain. Kalau begitu, bagaimana jika matamu berikan kepadaku? Aku akan memberikanmu 3 kali lipat dari yang akan diberikan sang raja untuk kedua matamu sebagai imbalannya. Pemuda yang mendengar perkataan kakek semakin marah dan emosional. Sudahlah, berhentilah kau kakek. Aku tegaskan sekali lagi, mataku ini tak ternilai harganya. Aku tidak akan pernah menukarkan kedua mataku dengan apapun. Sudahlah, aku tidak butuh uang. Mendengar perkataan pemuda itu, sang guru berkata dengan hangat dan dengan sangat-sangat santun. Hai anakku, beberapa waktu yang lalu kamu berkata jika tubuhmu itu tidaklah berguna. Tetapi saat ini kamu mengatakan bahwa matamu sangat berharga. Bukankah matamu hanya bagian kecil dari tubuhmu? Jika bagian kecil dari tubuhmu saja tak ternilai harganya, lalu bagaimana bisa kamu mengatakan tubuhmu tidak berguna? Pemuda itu seketika terhenti mendengarkan perkataan sang guru. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah sambil menangis. Sang guru kemudian mengangkat pemuda itu seraya berkata, Hai anakku, Tuhan sudah memberikan kita tubuh yang sangat berharga ini. Tetapi kebanyakan orang tidak menyadari dan mensyukurinya. Mereka hanya mengeluh dan mengutuk dirinya sendiri. Sesuatu yang didapatkan secara gratis, kebanyakan dari kita tidak memahami nilainya. Bagaimana tanggapan saudaraku untuk kisah kali ini? Silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like serta subscribe agar tidak ketinggalan video-video inspiratif berikutnya.